Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ahzanil nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi fin jalalika wa innahu bin kitabika. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan perintahnya, beramal dan beribadah, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam YouTube Buya Pasaman Timur, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diwajibkan atas kita meningkatkan kualitas daripada ibadah kita. Dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan, dituntut kebenaran daripada kesucian Allah pada diri kita. Untuk itu, marilah kita dirikan amal-amal yang kesucian Allah, tentunya dalam mengungkap kerahasiaan tingkatan nilai daripada ibadah tersebut. Dikatakan sebuah kesucian, perlu kita mengkaji dan berbagi ilmu tentang makna hakikat yang akan kita lakukan setelah kita melakukan ibadah sholat, yaitu tingkat zikir yang mana sesuai dengan apa yang dihimbau dikatakan Allah dalam Al-Quranil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah ma'buduni la ilaha illallah wa iqimis salatana li zikri. Di dalam surat Taha 14, Allah menekankan kepada kita untuk melaksanakan pensucian solat. Jangan kita melaksanakan suatu ibadah kesucian sunnah, tetapi fardu sendiri kita tidak sucikan. Di dalam rangka menjalankan ibadah kesucian di dalam bulan Ramadan ini, kita tingkatkan kualitas pensucian ibadah kita dengan laksanakan sebuah ibadah zikir, yang mana iqimis salatana li zikri itu menyuruh kita berzikir setelah sholat. Yang menjadi suatu pertanyaan, zikir apa yang harus kita lakukan setelah kita sholat? Apa yang dihimbau dalam iqimis salatana li zikri? Dirikanlah sholat untuk mengingatku,
Untuk itu, insya Allah kita akan berbagi ilmu dan wawasan. Sebagaimana yang telah pernah kita kaji, bahwasanya hakikat daripada solat, mulai dari perbuatan azan, mulai sampai kepada titik salam, perbuatan-perbuatan hakikat tersebut seperti mendengar azan. Apa hakikat yang kita dirikan di saat azan itu berkumandang? Kemana arah perhatian kita dan bagaimana kita mendapatkan sambutan azan itu pada diri kita sendiri? Bagaimana kita merespon azan itu dengan hakikat? Termasuk yang kedua, tingkatan daripada iqomat. Iqomat itu kita harus tahu hakikatnya. Apa hakikat iqomat yang sebenarnya? Itu juga harus kita sucikan. Setelah itu kita melaksanakan wudhu. Hakikat wudhu yang telah dipelajari dalam rangka mensucikan. Apa yang kita sucikan, siapa yang bersuci, dan siapa yang mensucikan, semua itu harus disucikan kembali setelah kita melaksanakan solat. Inilah yang dimaksud iqimis salatana li zikri. Sampai kepada tingkat kita menaiki sajadah. Kita tahu as-sajadah itu adalah batasan Allah. Kalau kita sudah tahu mana diri fanafilah yang akan kita naiki ke atas sajadah. Diri fanafilah, diri yang bersifat Allah dalam diri kita. Nurani pakaian dari sifat Adam, rohani pakaian dari sifat Muhammad, dan Rabbani nyawa batin Allah pada sifat nyawa. Kalau sudah hakikat itu kita tahu, maka hakikat itu juga wajib disucikan. Begitu juga dengan usolinya. Usoli itu adalah suatu nawaitu niat yang mana harus nyata dalam pandangan seseorang. Karena usoli itu beda dengan nawaitu. Maka kalau kita melaksanakan usoli, berarti kita harus melihat hakikat dari usoli itu. Dari 3 kodrat panafilah yang menjadi wujud diri tadi, kita harus melihat 3 kodrat alam yang berupa wujud yang sama dengan wujud diri. Kembali nur kepada nur, kembali zat kepada zat, kembali batin kepada batin. Itu yang dinamakan usoli. Kalau tidak dalam rangka diri panafilah itu dan menuju alam bakofilah. Nah, ini yang dikatakan alam bakofilah. Bakofilah ini yang disebut dengan qalbi. Maka kita harus sucikan juga. Begitu juga dengan takbirnya. Kita kalau sudah tahu mana batasan amaliyah dan ibadah, maka kodrat ibadah yang dilakukan dengan takbir itu wajib juga kita sucikan. Dikala Adam sudah menatapkan wajahnya kepada maghrib, maka putuslah hubungan amaliyah. Disitulah saatnya kodrat daripada hakikat Muhammad memperlihatkan wajah Allah kepada batin, wujudnya Allah dalam kolbi. Perjalanan itulah yang wajib kita sucikan. Begitu juga dengan bertajalinya kauliyah-kauliyah, ayat-ayat yang mengandung hakikat, perbuatan daripada berdiri sampai kepada ruku, sampai kepada sujud dan duduk. Perbuatan hakikat semua itu maka wajib kita sucikan dengan mutlak. Inilah yang harus kita lakukan, yang wajib kita lakukan setiap selesai melaksanakan solat fardu. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan, tidak tanggung-tanggung seorang umat saatnya menampilkan kebenaran ilmu pada dirinya. Kenyataan Allah yang sangat nyata, di saat inilah kesempatan menyatakan senyata-nyatanya
kebenaran Allah itu mutlak. Kehidupan 11 bulan yang kita lalui dalam rangka hayatnya diri menuju hayatnya Allah, inilah ujiannya. Kalau memang selama hidup kita ini berselubung dengan diri fana fillah, seperti yang pernah dikatakan dalam pelajaran yang telah kita lalui, bahwasannya fana'um fillah wal baka'um fillah, tetapkanlah diri fana fillah dan kekalkanlah pada dirimu. Inilah saatnya kita harus membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita mendapatkan barokah, yaitu ilmu yang berkah. Para jamaah, para hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah setelah kita laksanakan solat fardu, maka kita langsung melaksanakan sujud taubat. Apa yang dikatakan sujud taubat? Setelah kita melaksanakan salam, setelah itu kita langsung mengadakan sujud kembali. Kita lakukan sujud kembali, kita memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan kita selama kita hidup di bumi dan di bawah naungan langit. 7 pada petala bumi dan 7 pada petala langit atas kesalahan disengaja atau tidak disengaja, maka kita harus melaksanakan taubat kepada Allah dengan mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih selama 14 kali. Dan itu wajib kita lakukan setelah kita melaksanakan solat fardu. Itu wajib hukumnya. Jadi jangan sekali-kali kita mensunahkan yang wajib. Inilah faktor kesucian yang sangat kita tunggu. Tetapi dalam hal melaksanakan itu, 14 kali kita ucapkan, itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Benar kita laksanakan dari hati nurani kita. Insya Allah kemudahan dan keberkahan dari Allah semakin meningkat. Baik juga daripada apa yang telah kita sampaikan dalam menghadapi 27 Ramadan ini. Dalam kata 27 itu adalah Lailatul Qadar, maka jangan lupa tingkatkan sedalam-dalamnya hakikat daripada pensucian 10 amal besar tersebut. Tingkatkan sedalam mungkin. Jangan kita memikirkan kapan kita selesai, tapi pikirkanlah nikmatnya yang akan kita terima. Di saat kita melaksanakan 10 amal besar, mensucikan kodrat-kodrat tersebut, akan saya pandu kembali tujuan dari pandangan daripada 10 amal besar, supaya lebih berkeyakinan, supaya lebih tepat pada sasarannya. InsyaAllah di dalam melaksanakan pensucian amal kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Nah, di sini ditambut oleh 3 makom besar, batin, zat, dan nur. Dari 10 kodrat ini, inilah pertarungan kesucian yang harus wajib-wajib benar-benar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dikala kita melaksanakan hukum daripada kodrat, daripada pembersihan kodrat, maka kita fokus menuju alam batin seutuhnya. Setelah kita melaksanakan menuju alam batin, kalau yang bersifat iradat, maka kita menuju alam rohani. Inilah kodrat rohani kita. Subhanallah. Nah, alal rohani, inilah dia yang dikatakan dengan iradatun illallah. Rohani inilah sumber daripada pensucian tadi. Yang ketiga adalah kodrat ilmu. Kalau kodrat ilmu, kita fokus kepada maujudullah, yaitu kodrat daripada jasad. Nah, jasad yang dimaksud di sini, ini adalah bersifat ayan karajiah. Kalau ayan karajiah itu seperti kita laksana di dalam kaca. Nah, tingkatkan itu.
Tingkatkan bagaimana seperti wujud dalam sebuah kaca cermin tadi. Wujudnya sama tapi tidak memiliki kehidupan di dalamnya seperti kehidupan manusia biasa. Nah, sampai kepada titik itu kita harus benar-benar diperhatikan. Nah, yang ketiga itu hayat. Yang keempat itu hayat. Hayat itu apa? Kehidupan. Hidup itu yang disucikannya apa? Af'alnya. Af'al itu adalah gerak. Nah, ingat, af'alullah adalah gerak, fi'ilullah adalah yang menggerakkan. Jadi semua gerak ini harus benar-benar disucikan dengan air marifatul nurullah Nur Muhammad itu. Air saripatinya nurullah dan zatnya Allah, itulah yang harus mensucikan daripada hayatnya. Nah, di atas itu berikut kita menuju kalam. Nah, kalau kalam ini yang disucikan adalah mutakalimunnya, yaitu kodrat batin daripada wujud suara itu yang harus disucikan. Berikut kita naik kepada basar. Dalam pada basar itu juga ditingkatkan basirunnya. Basirun di sini jatuh kepada pandangan halus atau dikatakan ma'rifat. Hal ini juga harus disucikan lebih fokus lagi. Jangan buru-buru dalam melaksanakan pensucian, karena butuh kesadaran yang sangat tinggi. Nah, yang terakhir adalah sami'un atau sama. Nah, sami'un ini benar-benar kita sucikan kodrat sami'un itu, pendengaran kita, sehingga dia tidak menerima lagi penerangan batil dari luar. Nah, setelah 7 sifat ini selesai, maka naik kepada kodrat batin. Nah, inilah nyawa. Maka disinilah ruh diri kita ini, ruh daripada diri ini yang akan disucikan benar-benar dengan fokus dan tidak perlu mengingat kapan selesainya. Setelah itu baru naik kepada tingkat daripada rohani, yaitu zatnya Allah. Nah, zatnya ini memang harus betul-betul kita kembali tidak mengenal waktu untuk mensucikan, fokus benar-benar harus selesai sampai kepada terakhir tingkat nurani. Nurani adalah sumber ruh daripada jasad. Tidak ada mungkin jasad ini pakai ruh kalau ruh ini tidak ada rohani nuraninya. Inilah nurani, asal muasal ruh itu jadi. Jadi yang disucikan batasannya adalah nurani. Nurani ini adalah kodrat daripada Adam. Inilah yang harus benar-benar disucikan dengan air subah itu, atau dikenal dengan air marifatur nurullah Nur Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Nanti insya Allah pada penayangan berikutnya saya akan mengeluarkan ibadah-ibadah zikir itu yang dilaksanakan dalam masa suci, itu di antara selang-selang waktu dalam ibadah. Dari sholat zuhur ke asar nanti akan kita isi dengan ibadah-ibadah zikir yang bersifat ma'rifat. Kodratnya hakikat, sifatnya ma'rifat. Nah, ini zikir-zikir ini akan kita turunkan sebagai pengasuh diri daripada menghadapi kesucian Ramadan nanti. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insya Allah jadi jelas sudah di dalam kita memahami hakikat daripada 27 tadi, 10 ditambah 17. Nah, 10 ini sudah kita sucikan, dan 17 kita juga sudah dapat jalan pensuciannya, yaitu dizikirkan setelah melakukan itu. Nah, ini akan tinggal lagi kita akan memicu kepada zikir-zikir yang akan kita lakukan di antara jedah waktu-waktu sholat. Nah, ini yang harus kita keluarkan, insya Allah dalam waktu dekat saya akan keluarkan nanti. Apalagi di dalam selama Ramadan saya akan pandu dengan mengeluarkan tingkatan-tingkatan zikir, kodrat-kodrat zikir yang harus dijalankan.
Untuk itu para jemaah sekalian, mudah-mudahan cepat dipahami dan kelengkapan untuk persiapan Ramadan saya rasa sudah cukup bisa kita laksanakan. Mulailah untuk melatih diri dari sekarang dan persiapkan waktu-waktu yang khusus untuk melatih daripada kodrat 10 amal besar ini dalam 17 rakaat, sehingga kemampuan kita di saat datangnya waktu untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini, kita sudah siap dengan pembekalan-pembekalannya. Mudah-mudahan bisa dimaknai dan sudah boleh dilatih, dan saya ijazahkan untuk dimulai bekerja dan melatih diri. InsyaAllah mudah-mudahan berkah, dan nanti akan saya keluarkan tayangan khusus bimbingan zikir selama Ramadan. Baik para jemaah sekalian, demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tidak lain hanya berbagi adalah suatu keindahan, dan saling tepas selera, saling memperhatikan dan menjaga kodrat-kodrat Allah dengan ujian-ujiannya, itu adalah jalan yang paling tepat. Bukan menghalalkan segala cara, tapi berdiri pada cara yang halal. InsyaAllah, barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.